Kisah horor menakutkan apa yang benar-benar terjadi dalam hidup Anda. Kakek saya bercerita tentang bagaimana seorang wanita aneh dengan pakaian acak-acakan, mengetuk pintunya di tengah malam dengan bahasa yang aneh, saat dia menginap di sebuah hotel di Taiwan. Dari apa yang saya ingat, dia mengatakan kepada saya kalau wanita tersebut seolah-olah mengambang. Waktu itu saya berada di properti ayah saya, peternakan yang sangat tua, dan memutuskan untuk pergi berenang malam hari. Kolamnya agak jauh dari rumah, jadi saya membawa mobil dan anjing saya. Ketika saya sampai di sana, saya meninggalkan lampu di atas meja beberapa meter dari kolam. Saya berenang beberapa putaran dan ketika saya mengeluarkan kepala dari air semuanya sangat gelap. Saya pikir mungkin baterai lampu saya mati, jadi saya terus berenang. Ketika kepala saya keluar lagi dari air, saya melihat cahaya lagi dan sebuah bayangan, jadi saya pikir anjing saya di atas meja sedang mengotak-atik lampu, tetapi anjing saya ternyata mengikuti saya di sisi kolam dan tiba-tiba dia mulai menggonggong ke tempat lampu itu berada. Saya kemudian membersihkan air dari wajah saya dan saya melihat seorang anak kecil di atas meja sedang bermain dengan lampu itu, menyalakan dan mematikannya. Anjing saya lari dari area itu dan saya pergi ke bawah air mencoba menganalisis apa yang saya lihat dan menenangkan diri. Ketika saya perlu menghirup udara, saya mengeluarkan kepala saya dari air dan lampu itu berpindah tepat di tepi kolam. Sampai hari ini saya tidak bisa kembali ke kolam itu sendirian di malam hari. Saya adalah orang yang suka begadang di keluarga saya saat tumbuh dewasa. Saat orang tua dan saudara kandung saya pergi tidur lebih awal, saya selalu menikmati internet awal tahun 2000-an yang masih damai. Suatu malam, saya berada di kamar saya larut malam dan melihat ibu saya berjalan melewati pintu saya. Saya bangun untuk menanyakan apa yang dia lakukan, tetapi ketika saya melihat ke lorong tempat dia berjalan, semua lampu masih mati. Saya melihat ke kiri saya, di mana kamar orang tua saya berada, dan dapat melihatnya tertidur lelap di tempat tidurnya. Saya pernah mengalami hal-hal aneh sebelumnya, tapi itu pertama kalinya saya melihat dengan jelas sesuatu yang tidak mungkin ada di sana. Sebagian besar dari Anda akan berpikir saya mengada-ada, tapi ini 100% benar. Bertahun-tahun yang lalu saya mengunjungi apartemen teman saya untuk pertama kalinya. Apartemen tersebut berada di bangunan tua yang bagus dan merupakan apartemen yang lucu, tetapi sejak saya masuk, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres tentangnya, seperti terasa berat di sana. Setelah makan malam kami duduk mengobrol di ruang tamu. Saya mulai melihat sosok bayangan hitam yang sangat tinggi ini, seperti manusia jangkung kurus, berjalan melewati pintu di ruang tengah dan kadang-kadang tampak mengintip ke ruang tamu. Saya pikir itu hanya imajinasi saya atau tipuan cahaya, tetapi saya terus melihatnya. Akhirnya, saya berkata kepada teman saya, "Kamu akan berpikir saya gila," tetapi saya terus melihat, dia menyela saya dan berkata, "Orang-orang bayangan." Saya pun terkaget. Dia bilang dia melihat mereka sepanjang waktu. Saya menghabiskan malam di kamar tamu dengan ketakutan dan tidak bisa tidur. Saya melihat sesuatu berdiri di ujung tempat tidur saya. Saya memejamkan mata dan mengatakannya, dengan suara keras, untuk meninggalkan saya sendiri. Saya bukan orang yang religius sama sekali, tetapi saya mengucapkan doa hingga akhirnya sosok itu menghilang dan saya tidak pernah melihatnya lagi di apartemennya. Itu sangat menyeramkan. Setelah pengalaman ini saya telah mendengar banyak cerita serupa tentang orang yang melihat orang bayangan. Saya memiliki mobil yang sangat berhantu. Sesekali ketika Anda berjalan ke arah mobil, jika Anda melihatnya dari sudut mata dan tidak secara langsung, Anda akan melihat bayangan seorang wanita dengan jelas. Saat Anda mencoba melihatnya secara langsung, dia menunduk di antara kursi depan dan kursi belakang. Saya cenderung berpikir saya hanya berhalusinasi, tetapi bukan hanya saya yang melihatnya. Orang lain juga pernah melihatnya termasuk teman sekamar saya ketika meminjam mobil saya. Sosok itu selalu terlihat atau berperilaku dengan cara yang sama tetapi tampaknya tidak berbahaya setelah 5 tahun hidup dengannya, jadi saya tidak pernah repot untuk menyelidiki lebih lanjut. Saya tinggal di sebuah apartemen di atas sebuah museum abad ke-18 yang bersejarah.
Tidak ada pintu belakang dalam apartemen, tetapi ada pintu terkunci di dalam apartemen saya yang saya duga mengarah ke museum di lantai bawah. Suatu malam anjing saya dan saya mendengar langkah kaki dari museum lantai bawah menaiki tangga belakang. Anjing saya melihat ke pintu, kepalanya dimiringkan, menggerakkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lain seperti yang dilakukan anjing ketika mereka mendengarkan dengan seksama. Saya bisa mendengar langkah kaki semakin dekat dan dekat, lalu langkah kaki itu berhenti tepat di sisi lain pintu yang terkunci. Saya tidak takut, saya hanya mengira itu adalah penjaga museum, dan saya menunggu dia untuk mengetuk. Tidak ada ketukan yang datang. Saya pikir dia telah berubah pikiran atau sesuatu. Keesokan harinya, saya bertanya kepada penjaga museum untuk apa dia menaiki tangga belakang itu. Dia menatapku dengan bingung, dan mengatakan tangga belakang itu telah ditutup selama lebih dari 1 abad, tidak ada akses ke sana.